wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gibi Amelia dengan NIM 2559201142. Kelas 2E Prodi Sistem dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Kali ini saya akan mengumpulkan tugas mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ibrahim Fikma Edrisi SHMH. Dan pada video ini saya akan menyampaikan hasil analisis mengenai salah satu permasalahan yang saya temui dalam kehidupan sehari-hari, khususnya selama perjalanan dari rumah menuju kampus. Sebelum menentukan topik untuk tugas ini, saya mencoba mengamati berbagai permasalahan yang saya temui selama perjalanan dari rumah menuju kampus. Setelah melakukan pengamatan selama beberapa hari, saya menyimpulkan bahwa permasalahan yang paling sering saya temui dan paling berdampak terhadap aktivitas masyarakat adalah kondisi jalan yang mengalami kerusakan di banyak titik. Kerusakan yang saya maksud bukan hanya berupa jalan yang sedikit berlubang, tetapi terdapat banyak lubang berukuran besar yang seringkali dipenuhi genangan air ketika hujan turun. Bahkan di beberapa titik masih terdapat jalan yang rusaknya sangat parah sehingga ketika musim hujan menjadi berlumpur dan licin, sedangkan ketika musim kemarau menimbulkan debu yang cukup mengganggu pengguna jalan. Jika dibandingkan dengan keseluruhan jarak yang saya tempuh menuju kampus, jalan-jalan yang benar-benar dalam kondisi baik hanya beberapa kilometer saja, sedangkan sisanya masih banyak mengalami kerusakan. Kondisi ini tentu memberikan dampak bagi masyarakat yang setiap hari menggunakan jalan tersebut. Jalan ini tidak hanya dilalui oleh mahasiswa yang berangkat ke kampus seperti saya, tetapi juga dilalui oleh pelajar yang setiap hari bersekolah dari desa menuju kota. Sebaliknya, terdapat banyak tenaga pendidik yang berasal dari arah kota menuju sekolah-sekolah di wilayah desa. Jalan ini juga merupakan akses utama menuju Pasar Jumat di Kecamatan Sungkai-Jaya yang merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Di sepanjang jalan juga terdapat beberapa lapak usaha milik warga yang bergantung pada kelancaran akses transportasi. Oleh karena itu, kondisi jalan yang rusak tidak hanya berdampak pada satu kelompok masyarakat, tetapi memengaruhi berbagai aktivitas pendidikan, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari. Dari permasalahan tersebut, saya mencoba menghubungkan dengan materi yang telah dipelajari pada mata kuliah kewarganegaraan, yaitu mengenai hak dan kewajiban warga negara. Menurut saya, kondisi jalan yang layak merupakan bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang baik. Jalan merupakan fasilitas umum yang digunakan oleh seluruh masyarakat untuk menjalankan berbagai aktivitas. Dengan adanya jalan yang baik, masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih aman, nyaman, dan efisien, baik untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, perdagangan, maupun kegiatan lainnya. Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan, membangun, serta memelihara infrastruktur publik termasuk jalan raya. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat agar seluruh warga negara dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. Namun, pembahasan mengenai hak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban. Sebagai warga negara, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga fasilitas umum yang telah disediakan. Artinya, hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang. Masyarakat berhak memperoleh jalan yang layak, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan publik yang baik. Di sisi lain, masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk menjaga fasilitas tersebut agar tetap bermanfaat bagi semua orang. Apabila kondisi jalan terus mengalami kerusakan, maka akan muncul berbagai dampak negatif. Dampak yang pertama adalah meningkatnya resiko kecelakaan lalu lintas. Lubang yang tertutup genangan air seringkali sulit terlihat oleh pengendara sehingga dapat menyebabkan kendaraan kehilangan keseimbangan, terutama bagi pengendara sepeda motor. Dampak berikutnya adalah meningkatnya biaya transportasi. Kendaraan yang setiap hari melewati jalan rusak
akan lebih cepat mengalami kerusakan, seperti ban bocor, velg rusak, maupun kerusakan pada bagian suspensi kendaraan yang tentunya memerlukan biaya perbaikan. Selain itu, perjalanan menuju sekolah, kampus, maupun tempat kerja menjadi lebih lama karena pengendara harus mengurangi kecepatan demi keselamatan. Akibatnya, waktu menjadi kurang efisien dan aktivitas masyarakat pun ikut terganggu. Kondisi jalan yang rusak juga berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat. Melalui video ini, saya ingin menyampaikan kritik yang bersifat membangun. Saya memahami bahwa pembangunan maupun perbaikan infrastruktur membutuhkan anggaran, perancangan, dan proses yang tidak singkat. Oleh karena itu, kritik yang saya sampaikan bukan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian sebagai warga negara terhadap kondisi lingkungan sekitar. Harapan saya, pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait dapat terus memberikan perhatian terhadap ruas jalan yang mengalami kerusakan, terutama jalan yang menjadi akses utama masyarakat menuju sekolah, kampus, pusat kegiatan ekonomi, dan fasilitas pelayanan umum lainnya. Perbaikan secara bertahap tentu akan sangat membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sebagai bentuk solusi, saya memiliki beberapa usulan. Yang pertama, pemerintah dapat melakukan pendataan dan pemeriksaan kondisi jalan secara berkala sehingga kerusakan dapat segera ditangani sebelum menjadi semakin parah. Kedua, perbaikan sebaiknya diprioritaskan pada jalan-jalan yang menjadi akses utama menuju fasilitas pendidikan, pusat pelayanan masyarakat, serta pusat kegiatan ekonomi. Ketiga, masyarakat juga perlu meningkatkan kepedulian terhadap fasilitas umum dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar jalan, mematuhi aturan lalu lintas, dan menggunakan fasilitas umum secara bertanggung jawab. Keempat, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat perlu terus ditingkatkan sehingga setiap permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan saling mendukung demi kepentingan bersama. Dari pembahasan ini, saya menyimpulkan bahwa jalan yang rusak bukan hanya persoalan infrastruktur, tapi juga berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik yang baik berupa jalan yang aman dan layak digunakan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sedangkan masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk menjaga fasilitas umum serta menyampaikan aspirasi secara santun dan bertanggung jawab. Semoga ke depan kondisi jalan yang menjadi akses masyarakat menuju sekolah, kampus, pasar, tempat usaha, maupun tempat kerja dapat makin baik, sehingga seluruh aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan lancar. Demikian hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.